Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil qail fi haqqi sayyidil qabail wa sahibil fadail wa imamil afadil. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para tuan-tuan guru, segenap kaum muslimin rahimakumullah. Penghormatan kita sampaikan untuk guru besar kita, orang tua kita tercinta Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Jufri hafizahullah ta'ala wa arda. Famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid din wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap panitia daripada rangkaian acara ziarah di Palembang yang penuh keberkahan ini, wabil khusus pada malam hari ini Habib Umar Segaf selaku daripada tuan rumah di gedung Mbak Alwi ini. Yuk mari sama-sama kita doakan semua panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini dan seluruh rangkaian acara ziarah diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Saudara, saya belum naik udah dapat PR dari Habib Umar ini. Nah, memang PR-nya ini singkat, tapi jawabannya perlu waktu 4 jam sudah. Sebab kalau dijawab dengan singkat dan sangat singkat, salah jawab jadi fitnah. Nah, tapi nggak apa-apa. Saya akan mencoba menjawab dengan singkat, mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Amin ya rabbal alamin. Sudah bicara tentang Syiah, sebetulnya saya nggak mau bicara soal ini sudah. Dalam suasana ziarah ini, saya lebih suka bicara tentang wasilah, tabarruk, perjuangan, sirah. Tapi karena sudah jadi PR, saudara, apa boleh buat imtithalan li amri sahibil bait, insyaallah saya infaqun dari kami. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kalau bicara tentang Syiah, saya ingin ingatkan bahwa saya dan kawan-kawan para habaib, para kiai yang ada di dalam front pembela Islam sudah memiliki ketentuan garis perjuangan organisasi bahwa Syiah kami bagi menjadi 3 golongan dengan segala sekte macam Syiah yang ada di dalam. Syiah itu punya puluhan sekte, ada Zaidi, Ismaili, Ja'fari dan lain sebagainya. Sudah dari seluruh sekte Syiah kami gabung, kami hanya membagi 3 golongan. Yang pertama, Al-Ghulat, yaitu kelompok Syiah yang akidahnya sudah mutlak keluar dari Islam. Seperti apa? Seperti keyakinan menuhankan Ali bin Abi Thalib, seperti keyakinan yang menyatakan bahwa Ali lebih afdal dari Muhammad, seperti keyakinan bahwa Jibril salah menyampaikan risalah, mestinya Ali yang jadi nabi bukan Muhammad. Seperti keyakinan yang menyatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran yang ada saat ini sudah dipalsukan, Al-Quran yang ada saat ini
yukhtalif fihi ahad min al-ulama salafan wa khalafan fi takfir al-ulama. Yang kedua, kelompok Syiah Rawafid, Rafidhah. Kelompok yang mana lagi ini? Kelompok Syiah yang akidahnya tidak seperti ulama. Dia tidak menuhankan Ali. Dia tidak mengatakan Ali itu Tuhan atau lebih afdal dari Muhammad. Dia tidak mengatakan Jibril itu salah di dalam menyampaikan risalah. Tapi kelompok ini secara konfrontatif, secara demonstratif mencaci maki para sahabat Nabi, saudara. Seperti para sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, bahkan berani mencaci maki istri Nabi seperti Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Saudara, kelompok ini yang terang-terangan mencaci maki sahabat, bahkan kadang-kadang mengkafirkan sahabat. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, innahum fi dhalalah. Mereka sesat, menyesatkan, dan wajib untuk kita lawan, sudah. Boleh kita biarkan, sudah. Jadi kalau ada orang ceramah di atas mimbar, mau habib, mau kiai, coba-coba mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Siti Aisyah, Siti Hafsah, bakar mimbarnya, sudah. Takbir. Siap dengan sahabat, siap dengan istri Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita DFPI tidak pilih bulu, dan ini sudah kami instruksikan ke seluruh laskar FPI dari Sabang sampai Merauke. Coba-coba ada yang berani mencaci maki para sahabat Nabi atau Ahlul Bait Nabi, saudara. Kami tidak peduli, kami akan perkarakan mereka, saudara. Maka itu saja, kalau Anda mendapatkan kaset rekaman siapapun yang ceramah mencaci maki Ahlul Bait Nabi atau para sahabat Nabi, perkarakan, laporkan ke polisi, melanggar undang-undang penodaan agama, jebloskan mereka ke dalam penjara, saudara. Takbir. Yang ketiga, ini yang jadi persoalan, saudara. Kelompok Syiah yang dia tidak membawa akidah bulat, dan dia selalu menjaga sikap, tidak pernah membuat tulisan atau mengucapkan dengan lisan mencaci maki Ahlul Bait atau mencaci maki para sahabat Nabi. Sudahlah, kelompok ini terlepas daripada pembicaraan apakah mereka taqiyah, apakah mereka tidak taqiyah. Taqiyah urusan hati, hati urusan Allah. Sudahlah, untuk kelompok ini maka kami di FPI mengikuti fatwa para ulama-ulama besar, salafan wa khalafan. Yang belakangan ini mari kita lihat bagaimana Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Profesor Dr. Wahbah Zuhair, Profesor Dr. Yusuf Gardawi, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, semuanya sepakat untuk kelompok yang ketiga, saudara, harus kita ajak dialog, bukan diperangi, bukan dikafir-kafirkan, bukan dihantam promo. Tapi kelompok ketiga ini bukan juga untuk diikuti, melainkan ajak mereka dialog. Ini yang diambil oleh FPI, saudara. Jadi kalau Anda ingin mengajak FPI untuk mukul rata semua Syiah mesti disikat, maaf, kami tidak bisa ikut, saudara. Tapi kalau Anda mengajak FPI, mari kita perang lawan bulat, mari kita perang lawan Rafidhah yang mencaci maki sahabat, kami akan berada di barisan paling terdepan untuk menantang mereka dimanapun mereka berada, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, untuk kelompok yang ketiga ini, kalau mereka menyampaikan kritik terhadap Ahlus Sunnah, selama kritiknya bil ilmi wal adab, maka wajib kita jawab bil ilmi wal adab. Tapi kalau mereka menyampaikannya tidak lagi dalam ilmu, tidak lagi dalam adab, mereka berubah menjadi Rafidhah, saudara.
Enggak, kita harus sunnah tidak anti kritik. Mereka ingin mengkritik para sahabat Nabi, silakan, kami akan jawab bil ilmi wal adab. Mereka ingin mengkritik Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, silakan, kami akan menjawab bil ilmi wal adab selama mereka menyampaikannya bil ilmi wal adab. Tapi kalau mereka mencaci maki sahabat, mencaci maki istri-istri Nabi, mencaci maki ahlul bait, mencaci maki Sahih Bukhari dan Muslim, kami akan hadapi dengan tegas dan keras, dan kami tidak pedulikan apapun resikonya. Baik saudara, akhirnya saya sampaikan bahwa di awal tahun 2008 ada Muktamar Alam Islami di Qatar, di Doha. Di sana kumpul dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa Syiah, Al-Imamiyah, dan juga kumpul Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini salah satu sekte Khawarij yang masih ada sampai saat ini, saudara. Begitu mereka kumpul, mereka musyawarah para ulama-ulama dunia, saudara. Apa hasilnya? Ada 10 poin kesepakatan. Cukup 2 yang saya mau sampaikan di sini, saudara. Yang pertama, bahwa seluruh ulama-ulama besar yang hadir di dalam musyawarah Sunni, Syiah, dan Ibadi sepakat bahwa tidak boleh ada lagi ke depan lisan ataupun tulisan yang mencaci maki keluarga Nabi ataupun mencaci maki para sahabat Nabi. Tidak boleh ada, bahkan tidak boleh ada yang menyinggung muqaddasatil qaum. Sesuatu yang dipandang sakral, suci oleh suatu golongan, nggak boleh seenaknya kita mencaci maki, saudara. Dan tidak kalah menariknya poin kedua, saudara. Apa disebutkan? Bahwa Syiah tidak boleh membawa misi mensiahkan negeri-negeri Sunni. Begitu juga sebaliknya, ulama-ulama Sunni yang datang ke negeri Syiah tidak memaksakan untuk mensunni-sunnikan Syiah, saudara. Luar biasa. Kenapa itu disepakati, saudara? Kenapa, saudara? Lidal fitan, untuk menghindarkan fitnah. Karena itu saya ingin ingatkan kepada dai-dai Syiah dimanapun mereka berada, baik mereka dari kalangan habaib maupun dari kalangan luar habaib, saudara, camkanlah baik-baik, Indonesia adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda datang ke negeri ini, Anda memaksakan madhab Syiah untuk Anda sebarluaskan di negeri Sunni, berarti Anda tidak ingin persatuan, berarti Anda sengaja memancing kemarahan umat dan memecah belah umat Islam, saudara. Kalau Anda memakai Syiah untuk diri Anda, itu hak Anda. Tapi ingat, selama Anda bukan bulan dan bukan Rafidah, kami siap untuk duduk berdialog dengan Anda. Tapi kalau Anda Rawafid, apalagi bulan, saudara, maka kami tidak akan pernah duduk bersama Anda. Tapi kami sudah menyatakan kami akan berhadapan memerangi Anda sebagaimana kami perangi Ahmadiyah di Republik ini, saudara. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Maka itu sebelum saya akhiri sambutan ini, sudah kita dapat satu pelajaran dari guru kami tercinta, Sayyidul Walid Al-Habibul Mahbub Al-Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa ardah. Saudara, As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki alim kabir, orang yang mukhlis, mujahid, luar biasa. Beliau ini saudara pecinta Imam Malik, bahkan sampai beliau membuat kitab salah untuk muwaffaq Malik. Banyak pendapat-pendapat Malik yang beliau gandrungi, saudara. Tapi sungguh pun begitu, saudara. Kebesaran jiwa beliau, kecerdasan beliau, kehebatan mental beliau. Beliau tidak paksakan murid-muridnya yang dari Indonesia untuk mengikuti mazhab Malik, saudara. Kenapa? Karena beliau orang cerdas, beliau orang pintar, beliau dai sejati. Beliau menyadari betul kalau murid-murid beliau yang datang dari Indonesia diajarkan mazhab Malik, pulang ke Indonesia membawa mazhab Malik, maka murid-murid beliau akan menjadi persoalan di tengah umat Islam yang mayoritas bermazhabkan Syafi'i, saudara. Tapi beliau ajarkan murid-muridnya, baca kitab-kitab Imam Syafi'i, baca hadis-hadis dalam mazhab Syafi'i, baca hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Supaya saat murid-muridnya kembali
keluarga, ke tengah masyarakat, maka muridnya bisa menjadi rujukan umat, saudara. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi saudara, sebelum pertemuan Muktamar Dunia Syiah dan Sunni digelar tahun 2008, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki tanpa banyak bicara sudah mempraktekannya, sudah. Coba lihat, subhanallah. Maka ini mestinya yang dikaji. Maka itu saya sedih. Sekarang ini dari Saudi datang, ambil anak-anak Indonesia, kasih beasiswa, sekolah di Saudi, didoktrin Wahabi, saudara. Begitu sudah didoktrin Wahabi, pulang ke Indonesia, dikasih tugas untuk mewahabikan umat Islam Indonesia. Bagaimana nggak ribet? Begitu juga kedutaan besar Iran, kita prihatin. Mereka ambil anak-anak kaum muslimin kita, termasuk anak-anak muda habaib, saudara. Mereka kirim ke Iran, mereka doktrin dengan Syiah. Begitu pulang, mereka diberikan tugas untuk mensyiahkan bangsa Indonesia. Bagaimana nggak perang? Ini berarti jiwa tidak besar. Ini berarti jiwa kerdil, dada sampai. Karena itu zaman sekarang ini kita membutuhkan pemimpin-pemimpin Islam yang berjiwa besar, yang berdada lapang, yang tidak sempit, yang suka mengadu domba antar umat, saudara. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Karena itu saya ingatkan kepada kelompok Wahabi, kelompok Syiah yang tidak mutatarrif, yang tidak keluar menyimpang daripada akidah. Tolong, Anda tidak suka dengan pendapat kami, sampaikan bil ilmi wal adab. Kami akan jawab bil ilmi wal adab. Tolong Anda jangan teriak-teriak di luar, mengkafir-kafirkan kami, menyesat-nyesatkan kami. Kami bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih dahsyat tadi untuk melawan Anda semua. Takbir! Anda yang ada di sini siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Ahlul Bait, siap bela para sahabat, siap bela para ulama, siap bela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir! Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Maka itu saya himbau yang ada di sini. Siapa Anda? Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bikin sesuatu yang aneh, jangan bikin sesuatu yang meresahkan. Kalau Anda punya pendapat berbeda dengan umumnya masyarakat, cukup buat Anda, nggak usah disebarluaskan yang sekiranya akan memecah belah daripada umat Islam, saudara. Itulah prinsip kami Habib Umar bin Ali Al-Segaf, jazakallahu khairan jazaa atas PR yang diberikan. Mudah-mudahan PR-nya udah dijawab, Habib. Nah, sebab repot. Saya perangin habis-habisan Ahmadiyah, bukan didukung malah diprotes. Habib Rizik bisanya perang Ahmadiyah, sama Syiah nggak diperang, jangan-jangan Habib Rizik Syiah. Iya. Nah, saudara, kalau begitu caranya, nanti ada orang ngomong begini, si fulan itu semangat betul perang lawan Syiah, tapi Ahmadiyah tidak perangin, jangan-jangan Ahmadiyah. Enggak begitu, enggak begitu. Itu hanya cuma soal prioritas. Kami terang-terangan menghantam Ahmadiyah karena Ahmadiyah memang semuanya sesat. Enggak ada Ahmadiyah Mu'tazilah, enggak ada, saudara. Tapi kalau Syiah, saudara, ada yang bulat, ada yang Rafidhah, ada yang Mu'tazilah. Hati-hati. Oh, kalau ada mengatakan, tapi kan mereka cuma takiyah, saudara. Dulu suatu hari saya dengan Usamah ibn Zaid, saudara ibn Harithah, yaitu terlibat dalam satu pertempuran. Seorang musuh jatuh, saudara, lepas pedangnya, dia menghantam, dia mau tebas batang lehernya. Si musuh ini mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu kalau mengucap la ilaha illallah nggak boleh dibunuh, saudara. Tapi Usama tidak peduli, tetap dibunuh. Kemudian ada seorang Ansor yang menyaksikan itu, protes, saudara, sampaikan kepada Nabi, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disampaikan kepada Nabi, istankara alaihi, Rasul luar biasa mengingkari perbuatan Usama. Apa kata Nabi? Ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usama, berani betul kau sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia terpaksa pura-pura buat nyelamatin dirinya daripada dibunuh. Lalu apa kata Nabi? Apa
Jadi al-hukmu al-ghawahir wasra'ir nufawwiduha ila Allah. Nah ini yang saya mau sampaikan. Karena itu sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ingatkan, Gulat akan kami perangi. Syiah yang mencaci-maki sahabat akan kami perangi, saudara. Kami tidak peduli, buku-buku mereka sedang kami kumpulkan. Kalau nanti sudah tepat waktunya, akan kami tuntut satu persatu yang mencaci-maki para sahabat kami dengan tulisan-tulisan mereka. Kecuali kalau mereka tobat, mereka kembali ke jalan yang benar, mereka tidak lagi mencaci-maki para sahabat, saudara. Ini sedang dalam proses. Adapun Syiah yang bukan Gulat, bukan Rafidhah, kami akan tetap dialog dengan mereka. Kami akan mengajak mereka menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau sekurang-kurangnya, kalau mereka tetap menjadi Syiah, nggak menjadi Sunni, kami berharap mereka jadi Syiah yang muhibbin kepada Abu Bakar Umar, saudara. Amin ya Rabbal Alamin. Yang muhibbin kepada Siti Aisyah wa Hafsah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, jadi amalan saya terakhir, semua yang ada di sini ikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tamassaku bil aqidatil Asy'ariyah wa tamassaku bi manhaj fiqh Imam Syafi'i. Tamassak, karena apa yang ditinggalkan oleh salaf kita, saudara, adalah yang terbaik untuk kita. Apalagi tadi Habib Umar bin Syahab sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana barakatus salaf, saudara. Jadi kalau kita ikuti thariqah salaf, insya Allah kita akan mendapatkan limpahan rahmat dan barakah